Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan air ya di mata kuliah Teknik Lingkungan. Mungkin minggu kemarin kita mempelajari tentang pengolahan air limbah. Hari ini pengolahan air, kamu ketahui bahwa air ini sangat berfungsi sekali di kehidupan di rumah tangga ya, untuk minum, terus mandi, mencuci dan sebagainya ya. Nah, bagi manusia ini salah satu kebutuhan utama ya, untuk kebutuhannya ya, itu seperti minum, mandi, cuci dan sebagainya. Air yang ideal itu berupa jernih ya, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung kuman dan zat-zat yang berbahaya. Tujuannya adalah mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air atau waterborne disease ya. Di negara maju, air minumnya sudah sangat tinggi ya, sehingga tersedia air yang siap minum di mana saja atau namanya portable water. Sedang kalau di Indonesia, kualitas air minum yang memenuhi syarat belum dapat tercapai, sehingga sistem penyediaan air minum yang disediakan oleh PDAM ini nggak kelihatan. Nah, penggunaan air minum liter per orang per hari ya. Ini ada tabelnya, ada untuk minum, masak di Bandung, Denpasar ya, bahkan di Jepang. Ini paling banyak itu di Jepang itu adalah untuk mandi, sama seperti di Bandung dan Denpasar ya. Yang paling banyak itu untuk diperlukan untuk mandi. Sedangkan untuk di Indonesia juga wudhu merupakan penggunaan air minum yang terbesar juga. Nah, ini daily water consumption in households, konsumsi untuk di rumah tangga ya. Ini di Asia 112 liter per hari. Ini konsumsi air bersih rumah tangga kita sekitar MCK itu sekitar setengahnya dari berbagai macam kebutuhan ya. Yang kedua itu adalah berwudhu dan mencuci. Nah, kriteria dan standar kualitas air ini didasarkan atas yang pertama itu kesehatan, estetika, teknis, toksisitas ya, polusi dan ekonomi. Kesehatan misalnya melihat logam dan logam beratnya, anorganik atau nitrit zat organik yang ada di air tersebut. Kemudian estetikanya dilihat dari apakah dia berbau, berasa atau berwarna ya. Kemudian secara teknisnya dengan teknologi atau the best practical technology. Kemudian untuk melihat toksisitasnya, apakah dia beracun atau tidak air itu. Kalau untuk melihat dari polusinya, mencegah teremisinya ya, pencemar ke lingkungan, ekonominya melihat kerugian-kerugian ekonomi terhadap kualitas air tersebut. Nah, ini kalau melihat dari mau melihat dari standar sumber air minum yang baku dengan PP 82 tahun 2001 ya. Kemudian untuk standar air minum juga bisa keputusan Menkes. Nah, ini Permenkes bisa dilihat dari tabel ini ya. Ini adalah pH-nya itu kita lihat pH-nya 6,5 sampai dengan 8,5. Itu standar untuk minum yang baik ya, air minum yang baik. Kemudian ada namanya parameter fisik air. Ya, karena kita teknik pertanian, jadi kita bisa berbicara tentang parameter fisik air. Karena kalau kimia itu sangat sulit bagi kita untuk mempelajarinya. Untuk parameter fisik air ada namanya suspended solid, turbiditas, kemudian warna atau dissolved solid ya, kemudian rasa dan bau dan temperatur. Apa yang dimaksud dengan suspended solid atau yang disebut dengan TSS, biasanya disingkat TSS,
itu adalah partikel yang ukurannya lebih besar dari 2 mikron yang ditemukan di lapisan kolom air. Nah, apapun yang ukurannya lebih kecil dari 2 mikron ya, dikategorikan sebagai disorpsolid atau zat padat yang terlarut ya. Kebanyakan zat padat yang tersuspensi atau tidak terlarut terbuat dari material organik, bisa melalui bakteri dan alga yang bisa berkontribusi kepada jumlah konsentrasi dari total solid. Nah, ini zat padat solid, ini termasuk apapun yang di dalam air ya, ataupun yang mengambang di atas air ya, dari sedimen, bebatuan, pasir, kemudian plankton, alga ya. Kemudian ini ada clay, sand, pasir ya, dan sebagainya. Jadi partikel organik dari material decomposing mempengaruhi konsentrasi total suspended solid ini. Nah, total suspended solid atau total zat padat tersuspensi ya, ini merupakan faktor yang sangat signifikan ya terhadap kualitas air atau terhadap namanya kejernihan air, water clarity. Nah, makin banyak zat padat yang berada di dalam air itu, maka dia semakin keruh, maka tingkat kejernihannya akan semakin rendah atau semakin sedikit water clarity-nya. Jadi TSS ini adalah total zat padat tersuspensi yang artinya berkenaan dengan kejernihan air. Kalau dia banyak TSS-nya tinggi, maka yang di kejernihan air akan semakin turun ya. Ini faktor utama yang bisa terlihat melihat dari air tersebut. Nah, silakan Yustika. Jadi kalau TSS-nya tinggi, maka bagaimana tingkat kejernihan airnya? Silakan Yustika jawab. Yustika tidak bisa jawab ya. Yusril, silakan. Yusril juga tidak bisa jawab. Silakan Yohanda Putri. Silakan. Silakan yang bisa jawab. Saya akan catat siapa yang bisa jawab. Kalau TSS-nya tinggi, maka bagaimana tingkat kejernihan air atau water clarity-nya? Water clarity-nya makin ini Bu, makin keruh, makin kotor Bu. Kalau TSS-nya tinggi. Water clarity itu kejernihan air ya. Jadi kalau water clarity atau TSS-nya tinggi, maka water clarity-nya akan tinggi atau turun? Tinggi Bu. Rendah. Rendah. Rendah ya. Ya. Jadi rendah ya. TSS itu total suspended solid, artinya total zat padat yang ada di air tersebut. Jadi kalau dia keruh, maka tingkat kejernihannya atau water clarity-nya akan rendah, ya. Tingkat kejernihan itu water clarity. Yustika, coba Yustika, apa tadi kata Berlin dan Jeremy tadi? Coba dibuka kameranya, Yustika. Nah, yang disebut Berlin sama Jeremias tadi apa? Semakin tinggi TTS-nya, maka water clarity-nya semakin rendah, Bu. Airnya semakin keruh. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya dia di sedimen di dasar sungai atau air selama rentang waktu tertentu. Nah, ini ya. Jadi makin berat partikelnya pada arus rendah atau tidak ada aliran sama sekali, bebatuan kerikil dan pasir biasanya akan diam atau settle di dasar sungai. Sedangkan kalau partikelnya yang bobotnya ringan atau tidak bisa settle dan terlalu kecil akan mudah terbawa arus ya.
terbawa arus, partikel ini disebut dengan koloid atau zat padat non-settlable ya. Nah, zat padat yang settle ya, biasa disebut dengan sedimen ya. Yang kata orang itu sering sebut sedimentasi sedimen itu termasuklah zat padat yang settable ini, sedimen dasarnya ya. Seperti pasir ya. Contoh salah satunya. Contoh salah satu sedimen tersebut. Nah, setelah itu ada sifat fisik yang namanya turbidity. Turbidity ini adalah parameter optik tingkat kejernihan air. Nah, kekeruhan atau turbid water ya yang muncul berupa sisi gelap atau berwarna yang dipengaruhi oleh penampakan fisik dari sungai. Nah, tadi kita berbicara tentang TSS-nya. Nah, sekarang kita akan turbidity ini adalah kekeruhan turbid water ya. Suspended solid atau zat padat tersuspensi dan material berwarna terlarut mengurangi tingkat kejernihan air ya dengan membentuk bayangan samar ataupun bahkan wujud yang seperti berlumpur. Nah, jadi TSS tadi mempengaruhi terhadap turbidity ini. Mengukur turbidity ini dengan dengan berdasarkan tingkat kejernihan ya dan mengestimasi TSS tadi. Jadi TSS dan turbidity ini sangat sama-sama mempengaruhi. Nah, tingkat turbidity dari air berdasarkan dari jumlah intensitas cahaya yang melewati celah-celah partikel di cairan ya. Jadi semakin menyebar partikel, semakin banyak cahaya yang bisa melewatinya karena jarak antar partikel yang lebih renggang. Ya, jadi sudah saya sebutkan bahwa TSS (Total Suspended Solid) ini sangat erat hubungannya dengan turbidity. Ya, bagaimanapun turbidity bukanlah pengukuran langsung bagi material zat padat tersuspensi di dalam air. Turbidity biasanya hanya cukup mengindikasikan perubahan konsentrasi dari TSS. Nah, contoh turbidity ini berasal dari sedimen, endapan atau lumpur, kemudian ada material anorganik dan organik ya, seperti alga, plankton dan sebagainya. Ada colored dissolved organic matter, CDOM atau humic atau humus ya. Kemudian ada fluorescent dissolved organic matter atau biasa disebut dengan material organik berwarna yang terlarut dan material organik yang terang, yang terlarut. Nah, measuring total suspended solids atau TSS ini bisa dilakukan bisa dilakukan di lab ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya bisa kita lakukan atau boleh ke lab kita lakukan. Tapi kalau misalnya untuk sementara kita lihat dulu apakah diizinkan atau tidak ya. Nah, ini turbidity ini kalau misalnya bersifat natural diakibatkan oleh rainfall atau runoff ya. Kemudian karena adanya banjir, kemudian adanya water current atau limpasan air ya, river ya dari sungai juga, river delta atau dari sungai. Kemudian karena adanya erosi tanah ya, maka tingkat turbidity-nya akan tinggi. Kemudian juga dari tanaman dan hewan-hewan ya, dan alga juga. Nah, run off apa run off? Siapa yang bisa jawab? Run off apa? Rainfall dan run off. Endro apa? Run off apa run off? Silakan. Run off apa run off? Run off, rainfall dan run off.
Runoff itu aliran aliran air di permukaan tanah. Kalau saya tidak salah. Kalau rainfall itu ya hujan, Bu. Curah hujan. Rainfall itu presipitasi atau curah hujan ya. Kalau runoff itu limpasan air sungai. Limpasan air yang berada di atas permukaan tanah ya. Nah, ini cara-cara untuk mengukur TSS in lab ya. Jadi dimasukkan menggunakan vacuum filtration atau filter vakum ya. Ini kita belum ada alatnya di lab. Nah, jadi tidak bisa melakukannya. Tunggu sebentar ya, saya mau ini dulu, mau ganti internet sebentar. Kenapa ini mati-mati nih? Jaringannya nih. Oke. Sampai di mana tadi?